Ya, temanya masih sama ya, seperti bulan lalu. Apa temanya kalau masih ingat? Be like Jesus. Tapi untuk bulan ini harus mendapatkan satu apa? Bukan 1 miliar toh Pak? Oh, tak pikir ngomong temanya bulan ini mendapatkan 1 miliar. Sumbangan buat gereja ini maksudnya untuk gedung baru ya. Oh, ganti berarti ya. Ya sudah. Semua sehat ya? Amin. Sehat fisiknya, sehat jiwanya, sehat dompetnya. Ya. Saya ingat waktu kapan ya? Berapa bulan lalu tuh saya sakit. Kemudian dokter nggak kasih saya obat. Saya lupa sakitnya apa ya. Terus saya bilang ke suami saya pasti di luar kota. Saya bilang, dokter nggak kasih saya obat, tapi dokter bilang penyakit saya ini obatnya hanya shopping, liburan, sama dicium suami. Suami saya bilang, hanya 2 kemungkinan yang dia bisa kasih. Cium istrinya atau cari dokter lain. Jadi liburan sama shoppingnya tidak diberikan. Waduh, saya bilang ya itu yang dapat diberikan suami saya ya. Tapi saya harap suami-suami di sini melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada dokter yang mengatakan demikian, cari dokter lain ya. Ya. Nah, untuk judulnya dari tema yang sama, jadi 1 jiwa, 1 juta sukacita. Sebenarnya saya bisa pakai miliaran sukacita, tapi kita pakai rhyming ya. Jadi ini bicara bagaimana 1 jiwa bisa kita menangkan, itu sukacita luar biasa, bukan hanya di bumi, terlebih di sorga. Ketika dapat tema dari ayat dari ini 2 Timotius ya, itu ya, yang di dalam 2 dan 3, 3 dan 4 ya. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi itu ayat tema yang kita akan bahas untuk bulan-bulan ini. Nah, puji Tuhan kalau hari ini kita bisa berbicara tentang ini, karena di kampus juga kapan lalu kita bicara bagaimana kita mendapatkan 1 jiwa. Karena selama berjemaat, ada berapa jiwa yang sudah Anda menangkan? Ada Bu, gereja lain saya bawa ke sini. Itu bukan menangkan jiwa, itu membawa orang eksodus. Tidak terhitung. Jadi ada orang merasa bangga ketika dia membawa jemaat orang lain pindah tempat. Hal itu kalau saya jadi gembala, saya usir kembali ke tempatmu. Kalau tidak, saya mau ketemu dengan gembalamu. Kenapa kamu pindah di sini? Jangan-jangan Anda di sana jadi, maaf loh ya, jadi biang kerok, kemudian Anda membawa sampah ke tempat ini. Kalau saya jadi gembala, tapi saya bukan gembala, gembalanya kan Pak Markus lebih sabar. Kalau saya tidak sabar, ya. Kalau yang begitu-begitu saya usir. Saya bilang, kenapa Anda datang ke sini? Oh, soalnya gembala di sana tidak baik. Oh, kalau gitu kembali ke sana. Tidak mungkin tidak ada gembala yang tidak baik. Kalau dia tidak baik, caranya akan berbeda, ya. Jadi gini, ketika ada orang berpindah, kemudian apa yang dia sampaikan adalah kejelekan. Percayalah, orang itu tidak baik. Meskipun yang sana benar-benar jelek, tapi kalau dia pindah tetap menjelekkan. Apa bedanya dia dengan yang dia sebut jelek itu? Sama toh. Jadi berhati-hati kalau ada jemaat baru di sini bilang, soalnya gereja di situ begini gitu. Nggak usah terima. Kalau nggak dibaptis lagi berapa kali? 7 kali kalau aman ya Pak ya. Jadi kan dia 8 kali. Dan agak lama Pak, 1 menit. Begini baru angkat ya. Itu mungkin dia baru bisa bertobat di sana. Nah, untuk ayat yang saya pakai di sini dalam Lukas 15 ayat 10. Mari kita baca ya. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. 1 orang bertobat. Hari ini ada tidak di dalam visi kita sebagai jemaat untuk menangkan jiwa? Karena selama ini di setiap gereja yang diandalkan untuk menginjil gembala. Kalau nggak gembala, pengerjanya. Penginjilan di mana tadi Pak Gembala? Dijawab sama Pak Gembala. Pak Gembala tidak pernah bertanya kepada jemaat, tadi menginjil di mana? Biasanya gembala, sehat. Apa kabar hari ini? Selalu begitu. Hari ini tidak boleh ya, dibalik atau bukan dibalik deh, ditambah. Kalau bisa ditambah, gembala bertanya kepada jemaat, siapa yang sudah kamu injili hari ini? Jadi nggak usah tanya sehat tidaknya, pasti sehat Pak. Saya percaya setiap orang yang bersyukur kepada Tuhan selalu mengucapkan kata sehat, karena dia tahu apapun keadaannya Tuhan memberkati. Makanya setiap kali kalau hari Minggu, apa kabar?
biasa meskipun utangnya banyak. Pokoknya luar biasa dulu. Kenapa? Itu ucapan syukur. Jadi ini ya, di dalam Lukas ini kita bisa melihat. Nah, saya ingat ada satu cerita, teman saya itu, suaminya itu bule. Jadi dia ke apa? Mereka kalau di Amerika ini sering didatangi, di sini juga ada ya, saksi Yehova ya. Ternyata si teman saya ini waktu pas liburan didatangi sama saksi Yehova juga. Jadi beberapa dari mereka di daerah itu, saya lupa daerah mana, mereka trauma dengan saksi Yehova karena ngotot. Nah, satu kali dia pergi ke dengan suaminya pergi ke apotik. Nah, ternyata mereka juga ada di sana. Nah, suaminya turun dari mobil, dia mau ke apotik mau beli obat, terus istrinya di mobil itu masih dideket-deketin sama saksi Yehova. Nah, apa yang ingin saya lihat dari cerita ini, saksi Yehova aja sebegitunya loh menginjil. Anda gimana sih? Jangankan menyebut nama Tuhan, kerja Anda curhat terus, Anda curhat sama tembok. Tahu nggak, hidup hari ini susah sekali. Anda ketemu siapa Anda curhat, Anda ketemu siapa Anda curhat. Saksi Yehova lebih hebat. Nah, ketika si suaminya ini turun ke apotik, dia bilang gini, ada di sini yang apoteker? Ada tidak obat hikap itu apa ya? Oh, ceguan. Ada nggak obat ceguan? Nah, dia ke apotik, dia bilang ke apotik, bahasa Inggris karena dia bule lah, tapi bule pendek. Dia bilang gini, ada obat hikam nggak, obat cegukan nggak? Belum selesai dia ngomong, apoteker itu tampar mukanya, cepat. Dia bilang, loh saya bukan saksi Yehova. Dia bilang begitu. Terus si apoteker ini bilang gini, kamu tidak hikap lagi kan, kamu tidak cegukan lagi kan? Enggak. Tapi yang cegukan bukan saya, istri saya. Jadi harusnya, jadi mereka di sana katanya gini, ini dia yang cerita ya, si bule ini. Jadi di sana mereka keluarga kalau ada yang cegukan, tiba-tiba ditampar atau dibuat kaget. Jadi ketika dia kaget, dia akan hilang gitu. Nah, nanti boleh dicoba ya di rumah ya. Nah, dia mengatakan bahwa di sana pun orang saksi Yehova bisa ke apotik hanya untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sebut dengan kebenaran. Nah, hari ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang ingin saya katakan di dalam cara kita untuk mendapatkan satu jiwa adalah dedikasi doa. Bukan dedi mizwar ya, dedikasi doa. Nah, dedikasi doa kita baca dulu Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap doa, mengucap syukur. Hari ini ketika menginjil, sebelum Anda menginjili orang, daripada ditampar berdoa dulu. Jangan gini loh. Banyak orang jadi anti dengan Kristen ketika menginjil karena kayak orang main ngomong tidak berhikmat. Memang benar yang kita sampaikan kebenaran firman Allah, tapi kalau tidak berhikmat orang jadi enek. Yang tadinya dia mau mengenal Tuhan, jadi akhirnya tidak mau. Jadi berdoa itu pertama ketika kita ingin menginjil untuk satu jiwa, doakan dulu dia. Sebelum Anda ke sana, berdoa, Roh Kudus, Engkau telah tiba di sana, jamah hatinya. Buat hatinya tenang ketika kami datang ke sana, ia boleh menerima kebenaran firman Allah. Jadi biarkan dulu Roh Kudus mendahului Anda melalui doa. Doakan dulu dia. Itu yang penting, bukan Anda yang dulu datang baru Anda berdoa, Roh Kudus datanglah penuhi hatinya. Kebalik ya. Lebih hebat Anda dari Roh Kudus. Harusnya Roh Kudus dulu. Ini yang namanya dedikasi doa. Doakan dia. Doakan dia bukan hanya pada saat Anda ke rumahnya. Tuhan, hari ini jamah hatinya biar dia siapkan martabak. Sama minuman yang enak. Kebetulan dia buka toko Tuhan. Dia buka toko minuman. Biar dia sediakan. Itu saya kepengen sekali. Doakan itu jangan hanya pada saat Anda mengunjungi. Karena dedikasi doa supaya hatinya terbuka untuk Injil. Banyak orang tidak terbuka hatinya untuk Injil. Tahu kenapa? Karena sekarang Kristen tidak bisa menjadi teladan. Banyak Kristen menjadi batu sandungan. Percuma jadi Kristen itu aja pendeta, maaf loh ya. Kerjanya begini. Itu pendeta, apalagi pendeta besar yang lagi udah di penjara, itu yang di Amerika karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Waduh. Satu orang yang melakukan kekristenan yang jelek. Hari ini satu orang maling, dia Kristen pakai salib. Semua gereja dibilang dasar maling ini orang Kristen. Padahal yang mencuri cuma satu orang. Karena memang kita membawa
kebenaran firman Allah, satu orang saja menjadi batu sandungan, semua nama dipermalukan, nama pendeta, nama gereja, terlebih Tuhan. Meskipun ketika manusia berusaha mempermalukan Tuhan, tidak ada yang bisa mempermalukan Tuhan. Karena Tuhan memang pribadi yang tidak bisa dipermalukan, tapi manusia itu mempermalukan siapa yang dia percaya, sehingga orang melihat apa yang dia percaya itu tidak mengubahkan hidupnya. Jadi hari ini ketika berdoa untuk orang yang kita layani, berdoa konsisten. Jangan hanya hari ini. Hari ini Anda berdoa ketika Anda melayani dia. Besok Anda berdoa lagi. Besok Anda berdoa lagi. Ketika Anda diusir, dilempar, mungkin pintunya ditutup. Anda bilang, kutuk sajalah dia Tuhan. Gak apa-apa biar dia mati. Saya pernah mendengar ada satu orang, jadi dia bilang begini, saya sudah berdoa buat dia, saya membantu dia, saya bahkan membayar uang sekolah anaknya sampai berapa lama. Tapi apa yang dia balas dengan saya, mulai hari ini saya tidak mau berdoa buat dia. Saya berkata seperti ini, kalau Anda melakukan kebaikan berharap Anda dibalas dengan baik, Anda tidak sedang berbuat baik. Karena ketika Kristus berbuat baik, contoh dan teladan yang diberikan adalah, berikan apa yang bisa Anda berikan, jangan berharap balasan. Tapi ketika kita melayani orang lain seperti Kristus lakukan, taburkan benih itu. Jangan berharap ketika benih itu bertumbuh terus Anda petik buahnya, tidak. Pelayanan dalam penginjilan seperti yang saya lakukan di desa. Saya melakukan ke desa. Mau mereka terima, mau tidak. Bagi saya sudah menunjukkan Kristen terbuka. Kristus itu baik, mengasihi, penuh sukacita. Dan Anda tahu, dari awal yang saya buka anak desa belajar itu, jadi anak-anak kampus saya kumpulin. Kemudian dari berapa orang, terakhir ini daftar sampai 50, dan terakhir ini sampai orang tuanya datang. Bahkan mereka berharap kalau bisa ada setiap minggu. Nah, apa yang saya ingin tunjukkan bahwa gereja terbuka buat kalian, bukan soal agama. Yesus punya agama tidak? Yesus tidak punya agama. Karena orang selalu bilang, oh Yesus itu agamanya ini, agamanya itu. Yesus tidak punya agama. Agama diciptakan oleh manusia. Agama artinya apa? Ada guru agama di sini. Agama adalah cara manusia untuk mendekatkan diri kepada pribadi yang ia anggap lebih besar daripadanya. Itu makna dari agama. Saya tanya, yang lebih besar daripada Yesus siapa? Tidak ada. Tapi ketika bicara agama, ini sebenarnya tidak akan membawa Anda dalam keselamatan. Menginjil juga demikian. Makanya ketika Anda menginjil, jangan ngotot orang ganti KTP agamanya apa. Nggak penting. Orang yang saya layani, fotonya di KTP masih pakai tutupan, tapi dia ke gereja. Dan masih tulisannya ya masih itu. Saya bilang nggak masalah, yang penting adalah jiwamu sudah menjadi milik Kristus. Keyakinanmu kepada Kristus. Peduli amat dengan foto. Emang kalau nanti masuk surga ada fotonya. Jadi ada kejadian yang foto paspor di Cina itu toh. Jadi dia fotonya di paspor rambutnya panjang, tiba-tiba udah potong pendek, terus dia gaya begini terus di depannya sampai senyumnya bagaimana, orang Cina tuh marah-marah gitu. Karena dia potong rambutnya terus ada operasi hidung. Dia bilang, kenapa kok dulu begini jadi begini? Makanya jangan operasi. Saya pernah bertanya loh, orang yang operasi ke Korea, kan perginya kan mukanya misalnya kayak papan setrikaan, ya toh. Pas balik kok udah jadi kayak begini-begini misalnya gitu. Kira-kira itu kedetek nggak sih? Apalagi yang tadi kan bibirnya biasa aja, waktu pulang kok kayak bibir koi gitu. Bisa nggak sih balik itu? Ada yang kerja di ini? Tidak ada ya? Saya sedang bertanya-tanya loh, bagaimana dia bisa lewat kok pergi, bagaimana mukanya kayak upik abu, pulang kok sudah jadi princess begitu. Nah, kalau masuk surga tidak bicara Anda KTP-nya apa, tidak bicara Anda atribut manusianya apa, bahkan tidak ada atribut pendeta ketika masuk surga. Makanya ketika menginjil, satu hal yang harus kita tegaskan bahwa percaya kepada Kristus. Bukan ganti agama. Tidak perlu ganti atribut. Atribut untuk dilihat manusia. Makanya saya katakan ketika orang memakai kalung salib, itu hanya dilihat oleh manusia. Itu atribut. Kenapa banyak gereja pasang salib di sini? Itu atribut. Sekarang apa-apa yang diajarkan, ada orang komplain waktu itu mengatakan, kenapa gerejamu kok nggak ada salibnya? Yang di tempat di desa yang saya pelayanan. Terus si bapak itu bilang, ya waktu itu nggak punya duit. Saya bilang, Pak, ada duit pun nanti nggak usah beli, Pak, jangan buang duit. Mending bayar token listrik, itu token listriknya waktu saya terakhir khotbah, apa itu Pak? Oh token saya mau mati. Saya bilang, aduh, jangan sekarang, saya bilang gitu. Lebih baik beli token listrik.
Balik lagi, dedikasi doa. Doakan orang itu secara konsisten. Kalau Anda bilang susah melayani, yang paling dekat saja, keluarga Anda yang belum bertobat siapa? Doakan. Tapi saya tidak suka. Loh, kenapa? Dia yang paling jahat dalam keluarga, yang sudah merusak keluarga. Saya bertanya, kalau Tuhan bilang, saya tidak suka sama si itu, kenapa? Dia sudah merusak kekristenan, mau tidak? Di dalam pelayanan tidak ada yang namanya suka, tidak suka. Karena dedikasi doa berbicara tentang bagaimana kita memenangkan satu jiwa supaya ada sejuta sukacita. Bukankah itu amanat agung? Amanat agung apa sih? Baca firman. Amanat agung apa? Menjadi muridku. Muridnya nggak usah banyak-banyak, rek. Yang deket-deketnya saja. Siapa? Mertua belum bertobat seperti mertua saya misalnya. Tapi mertua saya sekarang sudah mau didoakan. Tapi didoakan sama anak saya, nggak apa-apa saya bilang. Doa tidak harus didoakan pendeta. Anak kecil bisa mendoakan. Setiap malam kalau lupa doa, dia bilang, ayo doakan dulu Popo. Terus setiap kali doakan dia udah menangis. Saya bilang, waduh luar biasa, anak saya sudah jadi pendeta aja malam-malam. Benar. Tiap kali didoakan anak saya dia menangis. Oh, terima kasih ya sudah doakan Popo supaya sehat. Terus saya merasa bahwa saya tidak harus ngomong percaya Tuhan ya begini, tidak. Tapi melalui anak saya. Nah, kemarin saya antar mertua saya ke salon gitu. Sepanjang jalan saya tidak tahu dia tahu dari mana. Saya pasang lagu. Nah, ini ku terhubung denganmu. Mertua saya dalam hati, oh haleluya. Terus anak saya juga tiba-tiba bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya bilang, bagus, berkhotbah di belakang sana. Jadi saya jadi supirnya, mertua saya sama anak saya di belakang. Itu penginjilan loh. Apakah saya sudah ngomong percaya Tuhan? Tidak, saya putar lagu, mertua saya menikmatinya, anak saya ditambahkan dengan kata haleluya, haleluya. Saya tidak tahu dia dengar dari mana, karena saya tidak pernah khotbah seperti itu. Dia urat-urat lehernya keluar. Itu sudah penginjilan. Nah, terakhir kemarin pas nyampe di rumah, mertua saya bilang begini kepada anak saya, nanti sering telepon Popo ya, berdoa malam ya. Nah, dia tidak ngomong apapun, nanti jangan apa, tapi nanti jangan lupa telepon Popo doa malam ya. Satu jiwa loh itu. Apakah dia mau ke gereja sekarang? Belum. Tapi dia sudah mau didoakan. Kenapa? Setiap kali dibilang dalam nama Yesus, dia bilang amin. Karena anak saya selalu berdoa dalam nama Yesus. Itu sudah satu jiwa. Jadi bukan berarti satu jiwa harus berjemaat di tempat ini, datang ke sini, bawa persepuluhan, kemudian Anda paksa dia bawa bapaknya, ibunya, tetangganya, neneknya, siapapun. Bukan begitu. Karena banyak prinsip penginjilan di luar sana, MLM. Nanti hari ini bawa satu ya Pak. Tapi satu hari ada yang bilang pokoknya dalam 1 bulan 300. Bapak kan bingung nih 300. Saya ambil jemaat orang lain dulu aja, bawa pinjam dulu. Lagi ada acara kita, enggak apa-apa. Mumpung ada acara. Pas ada acara rame Pak. Terus Bapak kasih saya laporan, saya dapat 300 Bu. Wih, hebat luar biasa. Dari mana? Jemaat A, jemaat B, jemaat C, jemaat. Terus udah gak ada acara, sepi lagi. Kenapa? Sibuk mereka. Itu bukan penginjilannya. Itu yang dilakukan di tempat lain, dan mereka dengan senangnya itu membuat laporan, kita bulan ini sudah mendapatkan sekian jiwa. Jangan melakukan hal itu. Lebih berharga di mata Tuhan jemaat seperti ini sedikit, tapi satu jiwa sungguh-sungguh dimenangkan dari tidak percaya menjadi percaya. Di situ malaikat bersorak-sorai, di situ ada sukacita yang luar biasa bahwa orang berdosa bertobat. Masa orang berdosa di Exodus berdosa lagi, itu tidak ada yang dimenangkan. Tidak ada curi-mencuri jiwa ya. Nah, itu berdoa untuk yang didoakan. Kemudian berdoa untuk dirimu sendiri. Kenapa harus berdoa untuk dirimu sendiri? Berdoa untuk kita yang melayani. Karena gini, ketika kita melayani, maaf loh ya, kita juga ada kelemahan. Terkadang kita tidak bisa menahan diri. Terkadang kita tidak bisa membatasi diri kita untuk sesuatu. Mungkin, gini, terkadang orang ketika melihat Anda pelayanan, akan dilihat sisi negatif Anda. Selalu seperti itu. Padahal 9 kebaikan yang Anda lakukan, 1 kejelekan Anda, itu terus yang diomongin. Jadi berdoa untuk diri kita sendiri agar Tuhan berikan kita hikmat. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan yang kita layani adalah sempurna. Ketika bicara berdoa, tatkala Yesus berdoa di dalam Lukas 3 ayat 21, langit terbuka.
Di saat Yesus berdoa di Matius 4, iblis dikalahkan ketika ia digoda. Di saat Yesus berdoa dengan 5 roti 2 ikan, dia menengadah ke atas, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Berarti setiap kali kita berdoa ada mujizat. Setiap kali kita berdoa langit terbuka. Setiap kali kita berdoa iblis dikalahkan. Lakukan itu. Itu fungsi dari doa. Jadi jangan pernah berpikir penginjilan ini hanya sekedar datang mengunjungi orang terus ngomong firman Allah. Tidak, mulai dengan doa dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dikasihkan doa, yang kedua adalah hidup merefleksikan Kristus. Hidup merefleksikan Kristus, 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi dengan dalam kemuliaan yang semakin besar. Garis bawahi, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau dibilang diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam pelayanan ikutilah teladan Kristus. Kemarin itu saya lupa bahasa Jawanya. Jadi ibu ini bilang pokoknya dia bilang gini, saya terjemahkan gini. Anak ini ya liar betul, kayak monyet. Terus saya bilang, anaknya kok bisa liar begini? Terus saya bilang, loh Bu, ibu anaknya ibu, iya. Terus bapaknya di mana gitu? Jadi katanya suaminya entah kemana gitu, terus dia ngurusi, katanya dia sama anaknya sendiri. Saya bilang, ibu ngurus anak ibu nggak? Enggak. Nah ternyata kalau di desa itu terserah, pokoknya anak pulang mau makan, mau tidak, mau hilang, mau kemana, pokoknya begitulah. Saya bilang, Bu, kalau ibu ngomong anak seperti ini, itu merefleksikan bagaimana ibu sendiri. Jadi kalau ibu di depan umum seperti ini mengatakan seperti ketek anaknya, orang pasti lihat ibunya. Coba mirip-mirip nggak sih ya? Nah hari ini kalau Anda bilang Anda seorang orang percaya, orang Kristen, apa yang sudah Anda refleksikan? Refleksikan Kristus tidak? Masa ada mobil lewat aja motong Anda, motor Anda langsung. Karena ada kemarin saya dikasih kuis yang, maaf loh ya, suruh nyanyi ya, anjing babi anjing. Saya bilang, apa ini? Tolong nyanyi apa nih? Ini kok kayak maki-maki sih? Babi anjing babi. Saya nggak tahu itu game apa gitu. Jadi murid saya kirim, can you play this one? Apa sih? Terus suruh ikuti lagunya. Suruh chicken. Saya bilang, ini pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Katanya lebih bagus bahasa Indonesia. Pas salah, saya bilang, babi, anjing. Kok jadi kayak maki-maki sebenarnya. Nah, orang yang, nggak usah bilang orang Kristen, yang lagi nyetir, tiba-tiba kepotong, yang keluar, yaitu game tadi. Itu merefleksikan Kristus tidak? Anda datang ke gereja, Anda pelayanan, ketika Anda merasa ada orang baru lebih bagus suaranya dari Anda insecure. Hello? Ketika Anda pemain musik, ya pas-pasan, tiba-tiba ada yang baru, main musiknya keren banget. Anda insecure. Anda tidak bersungguh-sungguh melayani Tuhan, Anda sedang show off. Orang show off merasa dia lebih hebat. Tapi orang yang pelayanan ketika ada yang lebih hebat dari dia malah mau belajar, dia kasih pelayanan. Saya mau belajar dari kamu. Itu baru namanya merefleksikan Kristus. Bagaimana jiwa itu mau kembali untuk kesini, untuk boleh pelayanan, untuk boleh percaya Kristus kalau Anda sendiri insecure, merasa Anda lebih hebat dari dia. Merefleksikan Kristus itu adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita tidak merasa lebih hebat, tetapi kita bisa merefleksikan Kristus. Nah, menjadi teladan. Jadi ketika di gereja ini, mungkin Anda membawa jemaat baru. Ya, bukan jemaat barulah, simpatisan. Nah, ketika Anda membawa simpatisan ini, ternyata dia pintar. Aduh, suaranya bagus. Ya, di training dulu dong, berjemaat dulu 3 bulan. Jangan langsung disuruh nyanyi. Kalau di tempat lain, baru datang hari ini, suaramu bagus, besok nyanyi ya. Pelayanan, itu juga kalau saya gembala, tidak boleh. 3 bulan dulu berjemaat, diajarkan firman dulu, dilihat dulu komitmennya, baru pelayanan. Jadi jangan asal main pelayanan saja, suara bagus boleh, main boleh. Tapi bukan berarti boleh pelayanan. Dilihat dulu hatinya untuk Tuhan. Dilihat dulu komitmennya. Karena orang-orang yang langsung pelayanan, tidak di training,
cepat sakit hati, cepat insecure, kemudian nanti kecewa keluar. Tidak tertanam. Nah, menjadi teladan. Ini yang penting ketika kita melayani jiwa. Jadilah teladan supaya orang juga tidak melihat. Percuma kamu ngomong, hidupmu saja tidak benar. Untuk mendapatkan satu jiwa, jadilah teladan. Apakah kita sempurna? Tidak. Tetapi apa yang kita lakukan bisa memberkati orang lain. Itu penting. Kemudian, otentik dalam mengasihi. Otentik dalam mengasihi itu seperti ini. Kalau memang kita deketin orang, melayani dia supaya jiwanya dimenangkan, jangan hanya supaya dia jadi jemaat Anda. Setelah berjemaat, sudah Anda kabur lagi, Anda gak peduli dengan orangnya. Yang penting kan sudah berjemaat, saya sudah laporan sama gembala, Pak dapat 1 jiwa ya. Setelah itu urusan Bapak urusan. Nah, ini juga tidak benar. Jangan deketi orang karena ada maunya, Anda tidak mengasihi dia. Seperti ini, ketika misalnya Pak Dwi melayani satu orang, kemudian orang ini mau datang ke gereja, senang tidak Pak? Tapi minggu depannya, dia tidak percaya Pak, minggu depannya dia malah berjemaat di gereja lain. Sakit hati tidak Pak? Tidak boleh sakit hati. Yang penting jiwanya sudah dimenangkan. Dia mau berjemaat dimanapun. Memang Bapak merasa bahwa, aduh saya melayani kok dia ke sana. Karena dia dicuri Pak, gak apa-apa. Yang penting jiwanya tetap selamat. Jangan insecure. Yang jelas kita yang sudah memenangkan dia, itu yang dihitung oleh Tuhan. Yang mencuri dia urusannya dengan Tuhan. Jadi ini yang namanya otentik dalam mengasihi. Kasihi dia ketika kita melayani dia. Ketika dia pindah gereja, urusannya dia tetap kasihi dia. Karena Anda sudah memenangkan jiwanya. Anda sudah memperkenalkan Kristus kepadanya. Dia mengenal Kristus. Karena gereja Anda kurang besar, dia pindah ke gereja yang lebih besar. Siapa tahu di sana dia bisa bertumbuh. Doakan. Siapa tahu di sana dia bisa dapat jodoh. Doakan. Meskipun dia sudah menikah, jangan. Nah ini jangan saya seperti ini ya. Jadi pelayanan merefleksikan Kristus ini tidak ada yang namanya, oh saya insecure dengan orang ini. Tidak ada. Otentik dalam mengasihi. Lakukan karena Anda peduli dengan jiwanya. Kalau dia mau berjemaat di tempat lain, ya sudah. Yang penting dia tetap percaya kepada Kristus. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Untuk menjadi teladan ini terkadang susah ya. Karena ada orang bilang, kan menjadi teladan ini juga sulit. Kadang-kadang orang kan melihat kelemahan kita. Nah, ada beberapa orang yang bilang seperti ini. Sulit juga untuk menerima. Terkadang beberapa orang Kristen ini suka bohong katanya. Tapi yang suka bohongnya di mana? Jadi karena gini, ketika seperti yang saya katakan, ketika melayani, oh datang nanti ke gerejaku, dikasih ini, dikasih itu. Jadi beberapa gereja dikasih sembako. Kasih sembako, dia datang, tapi setelah 2-3 kali datang, setelah itu nggak dikasih sembako lagi. Pindah gereja lagi, jadi ada sembakonya. Nah, dia, waktu ngomong, bilang gini, oh gereja tuh bohong, katanya dulu mau kasih sembako. Saya bilang, lah berarti Anda mau cari sembako di gerejanya. Tidak mau cari Tuhannya. Ketika sembako itu berhenti, Anda pindah ke gereja lain yang kasih sembako. Bahkan ada katanya sekarang dijemputi pakai mobil, terus dikasih uang sekali datang 50.000. Saya bilang berarti Anda ada jemaat bayaran kayak orang konser-konser gitu dong. Dan itu di Surabaya loh. Saya bilang masih ada di Surabaya begitu. Ada, dia sebut bukan pendeta sih ininya. Apalah disebut tempat doa gitu. 50.000. Saya bilang saya kalau lagi nggak ada duit saya mau datang lah. Saya dikasih 50.000. Dijemput nggak? Dijemput Bu. Oh ya bagus saya bilang. Ada seperti itu. Nah katanya, tapi di tempat lain menjanjikan 3 bulan dapat. Jadi seperti di Cina kan sekarang lagi ada robot dijual kan, ada robot polisi, ada robot yang kasih makanan, ada robot yang buat mie. Suami istri membeli sebuah robot. Robot ini dipakai untuk mendeteksi anaknya. Jadi mendeteksi kebohongan. Nah, anaknya ini kan karena orang tuanya kerja sibuk, ada robot di rumah. Nah anaknya bilang saya mau pergi belajar ke rumah teman. Dia telepon bapaknya sama ibunya, dia bilang oke. Pas pulang ke rumah, kemudian robotnya dinyalakan, bapaknya tanya kepada anaknya, tadi kamu di tempat teman ngapain? Belajarlah. Ditampar robotnya, nanya cepat. Artinya anaknya bohong. Nah kamu bohong, kamu ngapain? Mainan Pak. Terus bapaknya bilang begini, nah, kamu tuh tidak seperti papa dulu. Papa dulu rajin belajar, ditampar robotnya. Tok bapaknya. Berarti bapaknya juga bohong. Bapaknya juga bohong. Mamanya bilang, nah, lihat ya, bapak sama anaknya sama saja. Makanya anak papa itu ya seperti itu sama kayak bapak. Ditampar juga mamanya. Pok. Berarti bukan anaknya itu. Yang telat, pikirkan dulu ya. Ya. Kita lihat teladan Yesus, dia tidak pernah menghakimi.
Kalau kita ketemu orang, kita melayani, kita lihat apa dia, apa pekerjaannya, kita sudah menghakimi duluan. Ada beberapa orang tidak mau melayani karena mereka dikasih pelayanan perempuan bertato. Terus katanya, Bu, saya nggak mau pelayanan itu, Bu. Kenapa? Tatonya banyak. Terus kemudian pernah saya di satu tempat, singernya itu bertato, tapi itu hidupnya yang dulu. Waktu dia turun saya bilang, saya tidak bermasalah dengan tato Anda, tapi kalau pelayanan mungkin pakai lengan panjang, karena Anda akan dihakimi. Nah, dia bilang, iya ini yang menjadi masalah saya selama ini. Karena gara-gara tato saya ini, orang selalu menghakimi saya. Saya bukan tidak mau, dan ternyata dia tidak punya. Dan dia baru pertama, dia dari tidak percaya menjadi percaya, bajunya kan tidak ada yang benar semua, gitu loh. Jadi sudah tidak percaya, dia juga kerjanya seperti itu. Dia bilang baju saya tuh nggak ada. Kalau mau beli baju saya butuh uang, masa saya minta-minta. Jadi dia pakai baju itu sebegitu dan dia udah melayani Tuhan. Hanya saja memang yang menghakimi dia banyak. Si bertato itu pimpin pujian. Jemaahnya nggak banyak, 7-8 orang, tapi dia disuruh pimpin pujian. Dia sudah tertanam, tapi dia dihakimi hanya karena tatonya dan masa lalunya. Nah, jangan sampai ketika kita juga diberikan tugas oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang seperti ini, jangan menghakimi. Kristus memberikan teladan. Yesus ketika dia bertemu dengan orang Samaria, suaminya berapa kata Tuhan? 5. Koleksi loh dia. Kalau 7 dapat payung. Itu baru 5. Coba kalau dia nggak ketemu Yesus bisa sampai 7 tuh. Apakah Tuhan bilang, ih najis suamimu banyak amat. Laku amat lu Neng. Medi-pedi di mana sampai segitunya? Kok bisa sampai laku? Enggak, Tuhan tidak menghakimi. Kemudian wanita berdosa ketika dia mau dilempari dengan batu, apakah Yesus bilang? Yesus bilang begini, kamu sih berzina, ya layaklah. Tidak loh ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus bertemu dengan wanita Samaria dalam Yohanes 4, kemudian pezina Yohanes 8. Yesus tidak menghakimi mereka. Yesus merangkul mereka. Itu tadi yang dikatakan menangkan satu jiwa yang berdosa. Ini yang dikatakan sejuta sukacita ketika orang berdosa kita layani yang mereka itu. Kita sendiri pun berdosa tapi kita sudah mengenal firman Allah. Kita boleh diubahkan setiap hari karena pertobatan itu setiap hari. Karena kita tahu firman. Apakah kita juga harus dimenangkan? Harus. Tapi siapa yang menangkan? Kita sendiri. Karena kenapa? Kita tahu firman Allah. Kita bertobat setiap hari. Tapi mereka yang belum mengenal firman. Siapa yang bisa memperkenalkan itu kepada mereka? Kitalah penginjil-penginjil itu. Bukan hanya gembala, bukan hanya Pak Markus, bukan hanya Pak Dwi. Di sini loh saya tanya, yang menginjil siapa? Hari ini jemaat semua menginjil. Kalau semua menginjil, saya percaya pertumbuhan gereja ini pesat. Pesat bukan jumlah ya. Pesat artinya dalam penginjilan itu konsisten. Gak usah lomba-lomba dengan jumlah. Tahun ini harus ada 200 dari Hong Kong. Hatimu aja gak benar. Benerin dulu hatinya. Pokoknya komitmennya menginjil. Komitmennya melakukan sesuatu dengan konsisten. Itu yang benar. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga untuk mendapatkan satu jiwa. Membangun hubungan yang tulus. Hubungan yang tulus ini seperti apa? Banyak mendengar. Saya tanya deh. Kalau misalnya Pak Dwi belum bertobat, saya menginjili Pak, saya ngomong terus, 1 jam Pak, Bapak jengkel nggak? Karena menginjil, Yesus itu baik. Satu cara untuk menginjil, dengarkan dulu mereka. Apa yang mereka tahu tentang Tuhan, apa yang mereka rasakan, apa yang ingin mereka sampaikan. Karena di sana kita baru bisa masuk. Kalau Anda langsung masuk, hatinya belum terbuka, dia enak dengar Anda. Menginjil, jadilah pendengar yang baik. Yang saya lakukan di desa untuk orang-orang yang tidak percaya. Jadi saya beritahu ya, maaf. Mereka datang kepada saya tidak pernah ngomong percaya Yesus, enggak. Ya itu yang pernah saya cerita, Ibu saya ini ditabrak sapi, gini. Saya dengar saja, oh mau didoakan ya? Iya, ya sudah saya doakan, yang penting bukan sapinya ya, saya doakan. Terus yang kemarin itu, ini bapak-bapak malah, waktu saya ketemu bapak ini baru kena setrum, rambutnya berdiri semua. Dan namanya Pak Mompah.
Saya bilang, Bapak memang namanya Pak Mompah? Mompah gitu. Nggih Bu, nggih. Oh ya. Terus bahasa Jawa gitu. Oh, jadi ceritanya dia ditinggal istrinya selungkih ya. Terus anaknya ditinggal sama dia, anaknya anak perempuan, ikut jadi murid saya di anak desa belajar. Terus kemudian dia jualan bakso, modalnya hari ini ternyata 100.000 untuk jualan bakso, anaknya itu harus bayar uang sekolah. Nah saya bilang, loh ternyata di desa sekarang beli baju sekolah ya. Saya pikir itu gratis kalau di desa, ternyata tidak. Loh di desa yuk bayar Bu. Loh dari pemerintah kan dapat. Oh, tidak dikasih sama sekolah. Loh, saya sampai, waduh, saya urusan begini, saya nggak bisa ngomong. Jadi dia harus membayar itu 100.000 ke sekolah untuk seragam anaknya. Dia tidak jualan, dia duduk di dekat sawah, di menung-menung. Terus akhirnya ada pendeta yang di sana ngomong itu loh Bu, menung-menung gini-gini. Nah, saya ngomong, saya bilang kenapa Pak? Cerita, saya nggak ngerti saya pokoknya gini ngono dalam nama Yesus Roh Kudus terjemahkan. Kalau film-film kan ada terjemahan di bawahnya. Saya berusaha meresapi dia ngomong apa, pokoknya dalam nama Yesusnya. Oh, saya jawab gini, nggih. Nah, pokoknya ada nggihnya tuh, kayak film film Korea apa tuh? Oh, nggih. Udah Pak. Ya wes, tak doa ya Pak, berdoa. Indonesia ya Pak. Saya doakan. Itu sudah berdoa buat dia. Karena apa? Saya menjadi pendengar yang baik, dia mau didoakan. Kalau tadi saya ngomong gini Pak, jadi begini, mungkin dia bilang, apalah ibu ini gila, udah nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi ketika saya doakan persis di depan gereja, dia menangis, bapak-bapak loh. Dan kemarin harusnya kan saya bilang, nanti minggu depan kan saya ada acara di desa, saya bilang, Pak, bawa rombongnya di sini, saya beli baksonya, nanti ada orang-orang ketemu di sini. Dia bilang, Bu, saya dapat kerja di Surabaya. Oh, puji Tuhan. Tapi anaknya dititip sama neneknya gitu loh. Nah ini yang saya katakan, menjadi pendengar yang baik, itu juga akan membuka hati orang. Karena jujur, saya beritahu, hampir seluruh manusia, bisa dikatakan 100% manusia, lebih suka didengarkan ketika berada dalam masalah. Ketika Anda belajar psikologi, apa yang dibutuhkan manusia adalah didengarkan. Terlebih wanita, betul Ibu? Dengarkan bapak-bapak. Kalau dia bilang 50.000 kurang, dengarkan. Tambahkan nolnya 1 lagi. Kalau dia bilang masih kurang, tambahkan nolnya 1 lagi. Betul suami? Ketawanya nggak enaknya, renyah-renyah begitu. Ya, 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tulus ikhlas ini bicara jangan membedakan siapa dia. Ketika Yesus diundang sama Zakheus makan, Yesus bilang nggak, orang pendek begini sudah pemungut cukai ngapain makan di sana? Apakah Yesus memikirkan nanti ketika duduk di sana apa kata orang Yahudi ya? Tidak. Kristus mengasihi seperti itu. Hari ini saya beritahu ya, tidak ada yang membedakan lagi. Saya jujur, saya beritahu ini. Jadi beberapa orang itu di desa sampai saya bilang, jangan pakai kata-kata itu lagi Bu ya. Jadi mereka selalu bilang, Ibu Cina dari Surabaya. Saya bukan dari Cina Bu, saya dari Surabaya. Ya, nggak usah pakai kata Cina. Oh iya Ibu. Terus diganti Ibu cantik, bagus Bu, saya kasih. Karena bagi mereka itu membedakan. Nah, kalau di desa katanya, iya, kalau kita melayani yang Jawa-Jawa gini, kalau yang Cina-Cina susah. Jangan pakai kata suku-suku begitu, rasisme begitu, tidak ada. Ketika tulus melayani, tulus mengasihi, tidak ada suku, tidak ada ras, tidak juga harus yang kaya, tidak juga yang miskin. Semua jiwa berharga di mata Tuhan. Ada satu pendeta ngomong ke satu pengerjanya, yang pengerjanya sekarang kenal dengan saya, ngomong gini, masa Bu saya dibilang, pokoknya kamu kalau menginjil harus cari orang kaya. Saya bilang, puji Tuhan kamu keluar dari sana. Bukan itu yang diamanatkan oleh Kristus, cari orang kaya. Kalau dia kaya dengan kejahatan mau, kaya dengan perzinahan mau, kaya dengan omongan kotor mau. Yang penting hatinya terbuka untuk Injil, itu yang perlu.
Tidak pernah Tuhan suruh seperti ini. Apakah Tuhan pernah bilang, perbesarlah gerejamu, menjadilah kaya? Oh, ada firman-Nya, melebarlah ke kiri dan ke kanan. Saya katakan, hey, itu untuk orang yang suka makan. Yang penting dia tidak kolesterol. Melebarlah ke kiri, melebarlah ke kanan. Yang penting tidak kolesterol. Selalu ngambil ayat. Ingat, orang Kristen suka mengambil ayat cocok logi. Tidak perlu ayat dicocok-cocokkan. Kalau kita melayani, gak usah cocok-cocokan. Yang penting satu jiwa menangkan. Sampaikan kebenaran firman Allah. Jangan dipaksa, tapi lakukan dengan tulus ikhlas. Yang tulus itu konsisten. Hari ini dia tidak begitu mendengarkan. Besok datangi lagi, doakan lagi, kapan ada waktu. Dan sekarang kan tidak harus mendatangi ya. Anda kan bisa WA. Anda bisa, kirim sesuatu. Gini, ada beberapa orang kan suka scrolling, nonton. Anda bisa kasih loh hal-hal yang memberkati. Anda bisa forward seperti itu. Kecuali Anda kasih khotbah yang 1 jam, jangan dulu. Mereka nggak mau dengar khotbah 1 jam, jangan. Kan ada video-video yang durasi 40 detik, kasih tuh. Kemarin tuh saya bilang, Bu, saya menginjil udah 6 bulan kok nggak berhasil. Bagaimana caranya? Saya kirim terus video khotbah pendeta saya. Gak mau dia. Terus apalagi dia kirim yang streaming 1-2 jam ya. Hey, mana mau dia tonton. Dari belum mulai kan ada gambar count back itu kan. Dari 50, 49. Lu suruh dia tonton itu. Gak bakal mau. Kasih yang durasi kurang dari berapa menit. Pasti ditonton. Karena bagi dia itu bukan tidak membuang waktunya. Tapi satu saja bisa nyantol di hatinya. Itu bisa membuat hatinya terbuka untuk Injil. Jadi ini yang namanya tulus ikhlas ya. Lakukan apa saja. Untuk apa saja bukan berarti untuk jadikan dia jemaat. Untuk boleh tulus melayani orang lain. Disinilah jiwa bisa dimenangkan. Hari ini tugas untuk jemaat di tempat ini. Berdoa untuk orang yang akan Anda layani. Konsisten, dedikasikan doa itu dulu. Dalam 2 minggu ini Anda doakan dia atau mereka. Doakan saja, tidak usah temui, doakan saja. Setelah mendedikasikan doa, baru apakah Anda harus temui dia? Tidak, ngobrol saja, ajak makan, ajak ketemuan. Di sana Anda refleksikan tentang Kristus. Refleksikan siapa Kristus dalam hidup Anda. Bagaimana cara Anda berbicara. Nggak usah dulu masuk soal, jadilah Kristen supaya kamu masuk surga. Nggak boleh begitu. Dalam menginjil jangan pakai kata-kata itu ya. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu masuk neraka loh. Mesti percaya Yesus nanti masuk surga. Nggak usah ngomong begitu, Anda bisa jadi batu sandungan. Menginjil tidak pakai kata-kata itu. Itu baru boleh kita sampaikan ketika orangnya sudah mengerti firman Allah. Kalau belum, jangan. Refleksikan dulu Kristus. Setelah itu, baru Anda tunjukkan teladan Anda kepada dia. Setelah Anda dekat. Jadi 2 minggu ini Anda berdoa. Di sini yang punya pergumulan untuk mendoakan seseorang siapa? Pokok doa khusus. Jadi kan itu pokok, kan ada di sini Pak. Pokok doa khusus untuk jemaat. Siapa? Cuma Bapak? Ada. Ya. Doakan. Karena saya percaya. Ketika Anda bersungguh-sungguh. Itu jiwa. Pasti dimenangkan. Pasti dimenangkan. Karena waktu Tuhan selalu tepat. Seperti yang di 2 Timotius tadi dikatakan. Tuhan mau semua diselamatkan. Semua. Berarti siapapun dalam keluarga Anda yang belum selamat hari ini akan diselamatkan. Pasti diselamatkan. Amen. Ketika Anda terus berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.